Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Biang keladi crash Marquez, Bagnaia bongkar keanehan motor baru Ducati. Marc Marquez tidak 100% memahami penyebab dirinya crash di tikungan 8 sirkuit Jerez pada awal balapan MotoGP Spanyol 2025. Namun sang rekan, Pecco Bagnaia, tampaknya tahu jawaban soal penyebab Marc Marquez crash di balapan MotoGP Spanyol 2025. Bagnaia mengungkap bahwa motor baru Ducati yakni Desmosedici EP25 memiliki kelemahan di area tertentu dibandingkan EP24 yang dikendarainya musim lalu. Sebenarnya EP25 ini tidak 100% motor baru, karena mesin dan beberapa komponen lama yang masih menggunakan milik EP24. Di area itulah kemudian EP24 murni yang dikendarai Alex Marquez, Fermin Aldeguer dan Franco Morbidelli tampil lebih bagus dibandingkan EP25. Saat aku mengejar Fabio, aku tak bisa menyalip. Saat menuju tikungan 7, 8, 11 dan 12 aku kehilangan banyak, roda depan mengunci banyak, kata Bagnaia. Aku kalah di berbagai situasi, ini mengesalkan namun inilah situasinya saat ini, jelasnya dilansir gridauto.com dari The Race. Bagnaia mengaku tikungan-tikungan tersebut menyulitkan pemakai EP25 seperti dirinya dan Marc Marquez, juga Fabio Di Giannantonio. Aneh di tikungan yang tahun lalu aku sangat kuat, tikungan 11 dan 12, musim ini malah sangat sulit. Meski aku di belakang tak masalah. Aku melihat data Alex, dia kuat sepertiku tahun lalu, tegasnya. Hal itulah yang menurut Bagnaia menjadi problem insiden yang dialami Marquez, terutama saat melaju di belakang pembalap lain. Marc sangat bagus mengendarai motor apapun. Aku ingin merasa lebih baik, merasa baik di bagian depan. Rasanya sulit karena masalah ini baru buatku. Tahun lalu aku tak pernah merasakannya, aku bisa melibas tikungan cepat tapi tahun ini tidak bisa, sambungnya. Benar cuacanya panas tapi rasanya selalu begitu saat aku di belakang pembalap lain. Bahkan saat warm up sudah terasa lambatnya, dan ketika kau di belakang seseorang, kau mulai merasakannya, lanjut Bagnaia. Meski demikian, Bagnaia tidak langsung menilai bahwa EP24 masih lebih baik dari EP25 yang dikendarainya sekarang. Apalagi di luar crash yang dialaminya, Marc Marquez juga masih dapat tampil dengan maksimal memakai motor tersebut. Hanya menurutnya masalah ini harus segera diatasi oleh Ducati, karena EP25 bakalan lebih kencang dengan potensinya yang memang lebih besar. Kupikir EP25 punya potensi lebih dari EP24, akselerasi dan top speednya lebih gede, zona pengereman lebih bagus, lurusan juga sangat bagus, ungkapnya. Tapi melihat data, jelas bahwa jika kau bandingkan lapku tahun lalu dan Alex Marquez sekarang, sangat mirip, potensinya adalah di tikungan cepat. Dan jika kau bandingkan motorku sekarang dengan tahun lalu, aku tak bisa melakukannya, tegasnya. Sementara itu, Bagnaia cuma banggakan menang duel lawan Marc Marquez, sisanya iri lihat Alex Marquez dengan motor lama. Pembalap Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, mengungkapkan pertarungan dengan rekan setimnya, Marc Marquez yang terjadi pada awal balapan MotoGP Spanyol 2025. Momen yang bisa dikatakan menjadi satu-satunya penampilan paling mengesankan bagi Francesco Bagnaia dalam balapan yang digelar di sirkuit Jerez, Spanyol. Bagnaia tampil luar biasa dengan meladeni Marquez yang juga sangat agresif pada awal lomba. Keduanya terlibat aksi salib menyalip di beberapa tikungan dan bahkan sampai bersenggolan. Namun, Bagnaia yang akhirnya memenangkan duel dan melesat meninggalkan Marquez di belakang. Bagnaia senang dengan pertarungan tersebut yang diharapkannya bisa berlangsung lebih lama. Saya berharap pertarungan ini berlangsung lebih lama, ujar Bagnaia setelah balapan dilansir bolasport.com dari Corse di Moto. Saya tahu dia, Marquez, tidak akan menyangka saya akan menyalip di tikungan 9. Persimpangannya bagus dan kami bahkan bersenggolan sebelum tikungan 11, mungkin karena dia melintir dan tidak bisa mengarahkan motornya. Menurut saya, apa yang terjadi padanya dalam balapan tidak akan dia duga dengan berada di belakang seseorang. Secara umum, jika Anda berada sangat dekat dengan pembalap lain di tikungan cepat di depan, Anda akan kehilangan beban. Ketika Anda memaksa motor untuk berbelok, bagian depan menjadi lebih ringan. Ini adalah sedikit batasan, ucap Bagnaia. Namun, potensi Bagnaia nyatanya hanya menjadi harapan sesaat. Dia tak mampu mengejar Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, untuk mendapatkan posisi terdepan dan justru kehilangan posisi kedua usai disalip Alex Marquez, BK8 Gresini Racing.
Bagnaia mengakui potensinya tidak cukup baik ketika hendak memasuki tikungan dan keluar dari tikungan. Hari ini dalam balapan, motor saya terkunci beberapa kali pada posisi 8, 11, 12, 5, kata Bagnaia. Ini menjadi situasi di mana Anda harus lebih waspada saat mengerem dan masuk. Saya tidak merasa bebas untuk melepaskannya. Pada Sabtu pagi kami mengambil langkah maju, kami akan mencoba mengatasinya, karena saya akhirnya merasa lebih baik. Sekarang adalah waktunya untuk bekerja ke arah ini, karena marginnya ada, ujarnya. Bagnaia hanya bisa memandangi aksi Alex Marquez yang mampu menang dengan motor lama. Desmosedici EP24 yang dirasa paling sempurna oleh Bagnaia. Melihat datanya, dia, Alex, melakukan hal yang serupa dengan apa yang saya lakukan tahun lalu, kata Bagnaia. Melihat milik saya dari tahun 2024 dan 2025 Anda dapat melihat perbedaannya. Ini adalah sesuatu yang sulit untuk dipahami, karena motornya sangat mirip, tetapi dia berhasil mengeksploitasi bagian depan, bahkan di tikungan cepat, dengan kekuatan tanpa kunci kemudi. Saya sangat kesulitan sepanjang balapan. Begitu Anda mendekat, bagian depan motor mulai menjadi sangat ringan dan saya sering kehilangan kendali, ujarnya. Terakhir, Bagnaia memilih bersyukur bahwa ia belum pernah kehilangan poin dalam 5 balapan di awal musim ini. Ini adalah saat di mana Anda harus mengumpulkan poin, kata Pecco. Saya mencoba membawa pulang tempat di mana saya sedikit lebih berdosa tahun lalu. Penting untuk bisa menyelesaikan balapan. Saya yakin ketika saya kembali merasa 100% di atas motor, saya akan bisa kembali dan berjuang untuk menang. Terlepas dari beberapa lap pertama, saya selalu bermain bertahan hari ini. Beberapa kali saya berpikir untuk menyalip Fabio, tetapi saya tidak pernah mendapatkan kesempatan, ujarnya. Sementara itu, Fabio Quartararo singgung Marc Marquez dan Francesco Bagnaia yang senggolan dan nyaris jatuh. Yamaha ketiban durian di MotoGP Spanyol 2025. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, merasa diuntungkan dengan duel antara Francesco Bagnaia dan Marc Marquez pada MotoGP Spanyol 2025. Ajang MotoGP Spanyol 2025 yang digelar di sirkuit Jerez, Spanyol berakhir cukup memuaskan bagi seorang Fabio Quartararo. Dengan keterbatasan performa yang dimiliki motor Yamaha, El Diablo berhasil tampil kompetitif untuk meraih pole position alias start dari urutan depan pada kualifikasi. Walau gagal total pada sesi sprint atau balapan mini, Quartararo masih bisa tersenyum tatkala menuntaskan balapan utama dengan finish di tempat kedua. Ini menjadi podium pertama bagi juara dunia kelas MotoGP musim 2021 itu sejak terakhir mendapatkannya pada GP Indonesia di sirkuit Mandalika musim 2023. Rasa senang tak bisa disembunyikan oleh Quartararo mengingat situasi sulit timnya untuk menciptakan paket motor yang kompetitif masih belum bisa terpenuhi. Quartararo pun kembali mengenang momen pada sesi sprint di mana dia akhirnya merasakan kembali atmosfer yang agresif saat bendera start dikibarkan. Pada sesi balapan mini tersebut, dia mengalami crash setelah disalip oleh rider andalan tim pabrikan Ducati Marc Marquez. Ini adalah akhir pekan yang sangat istimewa bagi saya terutama karena start dari posisi terdepan, kata Quartararo, dilansir dari laman Motosan. Start yang cukup agresif di sesi sprint dengan Marc Marquez ada di tikungan 1, tuturnya menambahkan. Selama menjalani akhir pekan balapan kelima pada MotoGP 2025 ini, rekan setim Alex Rins itu merasa bahwa motor YZR M1 tunggangannya memiliki ritme yang bagus. Kami sangat cepat akhir pekan ini dan kami tahu bahwa kami sedikit kesulitan pada balapan utama, ucap Quartararo menjelaskan. Tetapi saya berhasil menemukan ritme saya bisa memimpin untuk beberapa putaran, itu sangat penting bagi kami, imbuhnya. Akan tetapi, Quartararo enggan berpuas diri lantaran Yamaha masih belum banyak berdaya dalam meredam kecepatan Ducati terutama di lintasan lurus. Hal itu terbukti tatkala Quartararo disusul oleh adik Marc Marquez yang membela Gresini Racing, Alex Marquez yang keluar sebagai pemenang pada MotoGP Spanyol 2025. Laju Yamaha berhasil dikejar oleh Alex yang menggunakan motor Ducati versi musim lalu. Setelah Alex Marquez melewati saya tak bisa mengejarnya bahkan untuk di beberapa tikungan, kata Quartararo menjelaskan. Kemudian saya berhasil menemukan kembali ritme saya dan finish di posisi yang baik pada seri kali ini, imbuhnya. Dalam kesempatan yang sama, hasil podium ini juga tak membuat Quartararo menyebut bahwa timnya sudah bisa mengatasi masalah dan membuat perbedaan. Pembalap asal Prancis itu juga menjelaskan hasil ini juga tak lepas dari persaingan panas yang ditunjukkan Marc Marquez dan rekan setimnya Francesco Bagnaia. Pada lap-lap awal, Marquez dan Bagnaia sempat bersenggolan hingga bahu mereka menempel satu sama lain untuk berduel merebutkan posisi kedua.
Keduanya berhasil melewati momen itu tanpa adanya insiden sebelum akhirnya Marquez mengalami crash dan membuat posisinya melorot tajam. Tidak ada, kami masih mengalami masalah, kata Quartararo. Tapi saya pikir persaingan antara Bagnaia dan Marc Marquez di lap-lap awal membantu saya mendapatkan sedikit keuntungan. Tujuan saya sama seperti kemarin, melaju dengan sangat cepat di beberapa lap pertama dan kemudian mempertahankan kecepatan saya. Saya memacu bagian depan terlalu keras, tetapi kami masih berjuang di awal balapan.